Hmm. Assalamualaikum Bu Tania. Waalaikumsalam Bu Rina. Ibu, saya ganggu waktunya nggak? Oh tidak Bu, kebetulan sekarang saya sedang istirahat, jadi saya sedang ada waktu luang. Oh iya, ini ya Bu, kalau gitu saya mau minta waktunya Ibu sebentar. Oh boleh, kira-kira untuk apa ya kita melakukan pembicaraan kali ini? Ini Bu, tadi kan saya ini baru beres mengajar. Tadi saya merasa masih belum bisa dalam mengkondisikan fokus siswa. Memang ketika tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kondisi apa Bu yang terjadi di sana? Saat saya menjelaskan materi, masih ada siswa yang tidak fokus dan mengganggu teman yang lain. Itu membuat saya merasa gimana gitu Bu, ada hal yang harus saya perbaiki. Jadi kalau seperti itu, menurut Ibu apakah itu termasuk hambatan? Iya Bu. Berarti kita bisa katakan ketika kegiatan pembelajaran di kelas Ibu tadi terjadi yang namanya suatu kendala atau hambatan. Nah, maka kalau seperti itu, kira-kira nih ya Bu, menurut Ibu, kalau kita rentang skalakan, kira-kira kegiatan pembelajaran Ibu ada pada rentang skala berapa ya jika kita buatkan pada rentang 1 sampai 10? Mungkin kalau saya ukur atau nilai ya, pembelajaran yang tadi saya lakukan itu ada di skala rentang 7 Bu. Nah, kenapa Ibu bisa menyimpulkan seperti itu? Iya, karena itu masih ada hambatan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan tadi. Oke, jadi Ibu menyimpulkan masih ada beberapa hambatan yang terjadi ketika tadi Ibu mengajar di kelas. Oke, kalau gitu, menurut Ibu apa sih yang menjadi hambatan pada kegiatan pembelajaran tersebut? Tadi itu mungkin karena mereka itu kan saya mengajar di SD ya Bu ya, kan pada kodratnya itu anak-anak SD itu emang kodrat alamiahnya itu bermain ya, bermain. Tapi kan kita sebagai guru di sini dituntut untuk bisa menuntun ya, membimbing anak-anak. Ya mungkin karena tingkat kesadaran dari anak sendiri itu belum bisa tumbuh dengan alamiah gitu Bu, iya, Iya gitu ya. Jadi kesadarannya masih rendah siswa, gitu. jadi si siswa masih kurang fokus gitu ya Ya Bu. gitu, jadi dalam belajar masih kurang fokus gitu. Jadi ketika misalkan Ibu menjelaskan, si anak masih ada yang tidak melirik bahkan atau Iya. bahkan ada yang Iya. jahil gitu ya Bu ke Iya, teman-teman jadi yang ke temannya. lain. Padahal kan dari sebelumnya saya dan anak-anak sendiri sudah membuat kesepakatan kelas yang salah satunya ketika belajar harus mendengarkan guru dan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Tapi ya karena mungkin mereka anak-anak, masih ada tapi tidak semua masih ada siswa yang, melanggar kesepakatan itu. Dia tidak bisa Jadi fokus belajar dan mengganggu teman yang lain gitu. jadi masih ada beberapa gitu ya siswa Iya, yang iya seperti Bu. itu. Oke, kalau hal seperti itu menurut Ibu menjadi hambatan, apakah memang ini selalu terjadi atau mungkin hanya terjadi pada jam-jam tertentu, Bu? Iya Bu, itu, tidak selalu terjadi, hanya pada jam-jam tertentu mungkin karena mereka sudah jenuh mungkin ya, biasanya di jam setelah istirahat, ini juga tadi terjadi pas, pas jam Nah, terakhir. ya Iya. betul, pasti di jam-jam rawan seperti itu ya Bu, Iya. anak-anak sudah mulai hilang fokus. Iya. Nah, kalau seperti itu ya Bu, kira-kira nih menurut Ibu gimana sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar hal yang tadi menurut Ibu sebagai suatu hambatan itu tidak terulang gitu Bu? Oh, ya mungkin karena di sini ya kembali lagi kepada tadi yang sudah saya sebutkan bahwa anak-anak pada kodrat suka bermain di sini, untuk menguji kesabaran saya. Jadi saya harus bisa sabar menghadapi berbagai sikap anak-anak dan juga mungkin di sini harus saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka atas kesepakatan kelas yang telah kita buat gitu, mungkin itu. Terus mengingatkan mengingatkan semoga menjadi melekat dalam diri mereka gitu.
Oh, itu yang akan Ibu lakukan. Iya. Itu juga sebetulnya Bu sudah sangat bagus, rencana atau strategi yang akan Ibu terapkan seperti itu. Memang mungkin kita sebagai seorang guru gitu ya Bu, apalagi seorang guru SD mungkin ya kita harus bisa terus-menerus menahan yang namanya, kesabaran, lalu kita harus juga jangan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, Iya, karena Bu. memang mungkin untuk di jenjang SD karakter, muridnya masih seperti itu ya, Bu? Iya iya, Bu, benar benar. Nah, kalau begitu menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari strategi yang akan Ibu terapkan tersebut kira-kira apa sih, indikatornya gitu? Oh, iya. Mungkin kalau untuk ukuran keberhasilan karena saya ini kan emang yang jadi permasalahan itu mengenai fokus anak sikap berarti ya, mungkin perubahan dari sikap anak tersebut, Bu. Anak Oh, itu yang tadinya misalkan tidak fokus menjadi fokus, yang tadinya, menjahili atau, usil ke temannya menjadi lebih baik lagi, tidak usil gitu, bener, Bu. Itu yang menjadi, tolak ukur atau kunci keberhasilan gitu ya, betul indikatornya, ya betul indikator. sekali Bu Rina. Berarti, sikap yang berubah dari siswa yang awalnya, masih hilang fokus, yang Ya, awalnya masih usil, itu bisa berubah. Nah, itu mungkin iya. yang nantinya juga kalau tadi kita skalakan Ibu sebut pembelajaran tadi di angka 7 ya, Angka Bu? 7 iya iya, di Nah, angka mungkin nanti 7. ke depan itu bisa meningkat lagi, Meningkat ya? mungkin ya angkanya sudah tidak di angka 7 lagi ya Iya, Bu, sudah lebih 8 baik. 9 mungkin itu ya, Nah, mungkin itu 8 9 iya. tapi Ibu yakin akan hal itu kan? Insya Allah yakin, Bu, insya Allah Nah, karena itu ada ya. sudah kita tekadkan sebagai seorang guru berarti kita harus berkomitmen Iya untuk yang namanya meningkatkan kualitas pembelajaran. iya. Nah, kira-kira dari hal tersebut, menurut Ibu, apa sih poin yang menjadi komitmen Ibu sebagai seorang guru untuk bisa melaksanakan rencana yang tadi Ibu sebut sebagai suatu strategi gitu ya, untuk Iya. merubah dari sikap anak tersebut? Oh, mungkin komitmen yang harus saya jaga atau harus saya, pertahankan itu menjaga kesabaran konsistensi menjaga kesabaran diri saya dan saya tidak bosan-bosannya terus mengingatkan, anak didik saya itu, Bu, mungkin. Itu yang Mhm. harus saya jaga komitmennya gitu, menjadi komitmen dari diri saya itu. Bagus sekali Ibu Rina sebetulnya sudah bisa merencanakan apa yang, harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya gitu ya Bu ya, Iya iya pada iya. kegiatan pembelajaran berikutnya. Semoga dari percakapan kita kali ini, akan ada, manfaat yang baik gitu, yang positif untuk kita, sebagai seorang guru untuk menjadi, guru yang lebih baik, seperti itu ya, Amin. Bu? Iya. Ibu terima kasih ya, atas waktunya, sudah, mau mendengarkan saya, sudah mau saling berbagi dan, mencari, me mencari solusi bersama gitu, Bu. Iya, Sekali sama-sama, Ibu. Tapi sekarang sepertinya Ibu Rina lebih, ceria ya setelah iya bercerita itu? iya iya, Bu, karena, perasaan saya setelah saya bisa bercerita ini merasa lebih plong dan lebih senang. Jadi apa yang menjadi, beban pikiran saya itu bisa terluapkan gitu, Iya tersampaikan gitu, Bu, iya iya. tersampaikan. Ya sekali lagi saya terima kasih, Bu, maaf sudah mengganggu waktunya, sudah, mengganggu, aktivitas Ibu. Sama-sama Bu Rina, tidak tidak mengganggu sama sekali. Semoga, nanti kita bisa kembali melakukan percakapan-percakapan seperti ini untuk membahas permasalahan yang terjadi ya, Bu. Iya, Bu, insya Allah siap. Nanti Mhm, saya, akan menghubungi Ibu lagi. iya Yuk, terima kasih, Bu, saya pamitan dulu ya. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mmm. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Putania, apa Ibu apa kabar? kabar? Baik. Gimana nih, ada apa?
Iya Bu, saya ya Bu kabarnya juga baik, namun Hmm. saya ada sedikit kegalauan, kerisauan gitu Bu. Ada apa ini, galau apa emangnya? Jadi tadi ketika saya mengajar di kelas, nah ternyata waktunya tadi tidak sesuai Bu. Oh, emang yang terjadi, kondisi seperti apa yang tadi yang terjadi saat pembelajaran yang Ibu lakukan? Tadi, pembelajaran sebenarnya seperti biasa, Bu, Hmm. biasa diawali dari persepsi, lalu juga saya, memilih untuk menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, Iya. anak-anak dibuat 5 kelompok, Bu, lalu mereka dibebaskan gitu berdasarkan minatnya untuk, mencari atau menggali informasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan setelah informasi itu dikumpulkan, mereka ditugaskan untuk tampil gitu ke depan. Namun, sepertinya tadi, waktunya jadi tidak cukup, Bu. Oh, jadi mepet ya? Jadi di akhir-akhir untuk bagian penutup seperti itu, rasanya masih kurang gitu. Jadi, post-test-nya pun tadi hampir keteteran karena mungkin waktunya sudah habis ketika, di presentasi, seperti itu, Gitu. Bu. Jadi, aduh saya merasa, tadi pembelajaran tadi ada kegagalan gitu, Bu, yang Kegagalan, merasa tidak terjadi. puas mungkin ya Bu, kegagalan. Gitu. Nah, tapi itu setelah saya mendengar alur dari cerita pembelajaran Ibu, bagus sekali itu, Ibu sudah mengaktifkan, anak-anak ya, sudah berperan anak-anak. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, kalau kita, pembelajaran yang Ibu lakukan tadi di kelas itu diskalakan dari 1 sampai 10. Nah, berada pada rentang skala berapa pembelajaran yang Ibu tadi lakukan itu? Tadi kalau misalkan kita ukur atau nilai dengan rentang, kira-kira sepertinya berada pada rentang 7, Bu. Tentang 7, ya kalau untuk 10 mungkin itu tahap sempurna ya Bu Iya ya? iya, kayaknya Iya. aduh masih ada Nah, kekurangan tadi di sana sini gitu. iya. Nah sekarang, Ibu kan bisa menyimpulkan bahwa rentang skala pembelajaran yang Ibu jalani itu dari skala 7. Nah, mengapa Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran tersebut berada pada rentang 7? Iya Bu, jadi tadi itu kan kita sudah ketika saya membagi-bagi kelompok, lalu mereka dibebaskan untuk mencari berbagai informasi dari minatnya gitu kan. Mhm. Nah, seperti yang kelompok yang ingin mencarinya atau menggalinya dengan cara menonton video, mereka pun awalnya terkendala mungkin jaringan. Nah, di situ juga Oh, cukup memakan waktu yang waktu lumayan iya. banyak. Mhm. Belum lagi anak-anak yang melakukan dengan cara observasi langsung. Mereka juga ternyata dari keluar kelas mencari berbagai informasi, ketika balik lagi ke kelas itu terlambat gitu, Bu. Jadi Oh, iya. memakan waktu juga untuk selanjutnya diskusi atau menyampaikan presentasinya gitu. Iya. Ditambah lagi ketika presentasi terjadi yang namanya banyak muncul pertanyaan dari yang lain sehingga ya Mmm. benar-benar memakan waktu gitu, Iya, Bu. saking aktif anak-anak ya, Bu, ya? Di Iya. luar biasa. Ya. Pembelajaran tadi tidak sesuai dengan RPP yang dibuat gitu. Jadi Mmm. ya kalau misalkan tadi dinilai berada pada rentang 7 gitu. Jadi 7 karena ya. masih kekurangan gitu, Bu, di sana sininya. Oh, iya iya. Ya, kalau Mhm. begitu berarti yang menjadi hambatan dalam kegiatan pembelajaran tadi itu apa? Nah, mungkin kan tadi ya jadi hambatan, yang paling utama jelas adalah waktu, manage waktu Mmm. berarti masih kurang. Mhm. Lalu yang kedua tadi teknis mungkin ya, Bu, ya kan, Ya. jaringan, lalu mungkin tadi, saya mungkin kurang memberikan seperti penegasan ke anak-anak kalau nanti balik lagi ke kelasnya harus pukul sekian. Nah, itu Iya, mungkin betul. anak-anak yang di luar memang, sudah,
apa ya, memang kesukaannya atau jenisnya anak yang kinestetik yang tidak suka diam gitu, sudah di luar mereka keasikan. Keasikan. Nah itu Iya, mungkin yang gitu. jadi hambatan-hambatan pada pertemuan tadi di kelas saya, Bu. Iya. Berarti itu Ibu Tania sendiri sudah bisa mengungkapkan ya menjadi hambatan dari kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kalau begitu dari uraian dari apa yang disampaikan Ibu itu, Ibu mempunyai solusi atau strategi untuk yang Ibu lakukan tidak untuk pembelajaran berikutnya atau untuk mengatasi hal itu? Mungkin pada pertemuan nanti berikutnya gitu saya harus memberikan batasan-batasan waktu dalam setiap step atau langkah-langkah dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi mungkin nanti di apersepsi jangan terlalu lama, lalu juga ketika membebaskan anak untuk mengeksplorasi juga jangan terlalu dibiarkan begitu saja. Saya harus berikan batasan waktu, dan juga mungkin yang tadi yang kinestetik yang keluar gitu harusnya saya juga mungkin agak beri batasan kemana sih mereka harus perginya gitu supaya tidak memakan waktu yang lebih lama lagi, atau bahkan mungkin saya bisa ikut mengikuti mereka gitu, proses di luar yang mereka temukan itu seperti apa. Mungkin itu sih Bu, kalau menurut saya yang bisa dijadikan sebagai solusi atau strategi yang bisa diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Oh iya, bagus itu rencana solusi atau strategi yang Ibu akan lakukan itu sudah bagus. Nah, kalau begitu kan kalau dari istilahnya dari solusi atau atau strategi yang kita buat itu pasti ada tolak ukurnya ya Bu ya. Ada ukuran tingkat keberhasilan atau apa dari strategi yang Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu yang menjadi tolak ukurnya itu apa? Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari strategi yang Ibu lakukan itu apa? Mungkin ya Bu, yang menjadi dianggap sebagai suatu keberhasilan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu mungkin ketika tepat waktu sesuai dengan RPP gitu Bu. Nah, jadi nanti mungkin pada pertemuan berikutnya saya harus mengajar itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat gitu. Jangan terlalu melebihi batas-batas waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya lakukan. Iya, oh iya, itu udah bagus Bu. Udah bagus apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu menjadi indikator. Nah, sekarang mungkin masih ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan? Nah, mungkin saya juga masih menerima gitu, barangkali ada masukan dari Ibu, kira-kiranya saya harus gimana lagi ya Bu untuk mengatur waktu itu? Oh, ya mungkin karena kita gitu kan dalam setiap mengajar itu emang pedoman kita sebagai guru itu RPP. Ya itu coba aja dalam pembelajaran berikutnya Ibu terapkan dulu strategi yang Ibu itu. Nah, kapan-kapan kita bertemu lagi, untuk membahas ternyata misalkan apa yang sudah Ibu rencanakan itu berhasil, Bu. Ada perubahan atau mungkin ada hal yang harus kita cari lagi solusinya Ya. gitu, Bu. Jadi Nah, bisa kita dibandingkan mungkin ya Bu ya, iya, gimana nah gitu. ketika diperbaiki sesuai dengan RPP dengan sebelumnya gitu ya Nah Bu. gitu, Bu, itu ya itu Ibu yang saya Iya, maksud itu. betul. Iya Bu. Kalau seperti itu. Baik. Bu Tania masih ada kelas sekarang atau sudah beres? Hari ini saya sudah selesai sih Bu. Selesai ya. Makanya ya saya menghubungi Ibu gitu. Tapi Bu tadi terkait dengan solusi itu, apakah ada yang harus saya lakukan lagi gitu Bu? Untuk Mungkin supaya tujuan kita tidak misalnya kita fokus terhadap satu tujuan, menurut saya sendiri mending satu-satu dulu aja Bu, kita realisasikan dulu gitu. ya berarti Nanti kita harus nah ini ya Bu, gitu. berkomitmen gitu ya Bu Nah ya. gitu berkomitmen. Jadi yang komitmen yang harus Ibu lakukan itu kan tadi apa? Ya tadi kan membuat RPP berarti dengan seefektif dan seefisien mungkin gitu ya Bu, kita Iya. maksimalkan di RPP. Jadi RPP-nya betul-betul kita jadikan sebagai pedoman gitu ya Bu untuk Iya.
kegiatan pembelajaran. Hmm. Ibu terima kasih banyak, banyak sekali ilmu atau apa ya, unek-unek keluh kesah dari diri saya yang akhirnya bisa dipecahkan gitu, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah bisa, kita berkomunikasi, kita ngobrol ini gitu, bagaimana Hmm. perasaan yang Ibu rasakan? Jauh lebih baik ya Bu, kalau tadi di awal saya aduh galau banget gitu, merasa ada yang kurang, merasa tidak puas, merasa gagal. Kalau saat ini rasanya kegagalan tersebut sepertinya bisa kita perbaiki pada pertemuan Iya berikutnya. iya iya, mudah-mudahan insya Allah Mhm. itu akan memperbaiki Bu, insya Allah Iya. gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu, percakapan kita ini bisa, apa ya, merubah atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi, sehingga nanti pada kegiatan yang berikutnya kita bisa jadi lebih baik. Amin, iya Ibu, selamat ya Bu ya, Bu Tania selamat mencoba solusi dan strategi-strategi yang Ibu bikin, ya yang Ibu rencanakan, selamat mengaplikasikannya, mudah-mudahan, bisa berubah dari yang sebelumnya Oke, gitu. amin ya Ibu, amin. Amin, Terima iya. kasih Ibu, mohon maaf sekali lagi saya telah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Tania, saya merasa senang juga bisa ngobrol, bisa sharing sama Bu Tania. Kalau Iya. gitu kita pamitan dulu ya Bu. Iya Bu, terima kasih sekali Ya lagi. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.